Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira
kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan dan juga kesehatan di dalam umur kita sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam Gemar Ramadan edisi ke-14 pada 1446 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini saya senang sekali Muhammad Kamil Syabani bisa menemani para pemirsa HSS TV dalam Gemar Ramadan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah kedatangan Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin. Selamat datang Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabarnya Guru? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Amin. Allah Subhanahu wa Amin. taala Amin ya Rabbal. hingga sampai hari raya Idul Fitri Amin. yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tema kita pada hari ini adalah bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Guru. Ya. Nah, karena bulan puasa ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesabaran kita Ya, juga, Guru. ya, Nah, ya. oleh sebab itu ulun mintakan kepada Pian untuk menjelaskan atau memaparkan tentang ceramah hari ini tentang tema tersebut. Nggih. Silakan, Guru. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun hormati Pak Muhammad Kamal dan juga yang ulun hormati pemirsa HSS TV Gemar Ramadan 1446 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengembalikan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam nikmat. Tentunya alhamdulillah panjang umur, diberikan kesehatan, dan kita saat ini berada di satu bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan Allah, dan termasuk bulan yang kita nanti-nantikan kedatangannya oleh segenap kita orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berada di bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini pembicaraan kita atau paparan kita berkaitan dengan masalah sabar. Tentunya sabar ini merupakan satu sifat yang mulia. Dan secara hukum kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang sabar atau kita bersifat sabar. Nah, tentunya kaitannya sabar ini dengan ujian, dengan cobaan. Ada dalam satu riwayat disebutkan itu adalah ad-dunya, dunia itu adalah termasuk daripada ujian.
Nah, dunia itu adalah termasuk ujian. Jadi bila kita hidup di dunia itu ada pasti dapat ujian tadi itu. Jadi siapapun yang berada di dunia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan ujar Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, dan selagi kami uji akan kamu. Nah, selagi akan kami uji akan kamu ujar Allah Subhanahu bisyai'in, dengan sedikit, dengan sesuatu, minal khaufi, ada ujian dengan ketakutan, wal ju'i, ada ujian dengan kelaparan, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan daripada harta, bahkan wal anfusi, kematian bisa. Nah, wasamarat, nah, wal anfusi wasam, bahkan kekurangan daripada buah-buahan. Nah, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersifat sabar. Nah, pemirsa HSTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan ujian ini, ya artinya bila kita hidup di dunia itu pasti ada ujian tadi itu. Nah, ujian bermacam-macam. Nah, tentunya menghadapi ujian ini kita dituntut dengan ada sifat sabar dalam diri kita. Artinya sabar dalam menghadapi ujian. Ada di dalam riwayat juga disebutkan bahwa sabar itu ada 4 macam. As-sabru alal faraid, as-sabru alal musibah, ala azannas, as-sabru alal musibah, as-sabru ala azannas, as-sabru alal faqri. Jadi ada menyebutkan sabar itu ada 4 macam. As-sabru alal faraid, sabar atas yang dipardukan Allah Ta'ala. Yang kedua, as-sabru alal musibah, sabar atas musibah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian as-sabru ala azannas, sabar atas celaan manusia. Nah, yang keempat, as-sabru alal faqri, sabar atas kefakiran atau kekurangan. Nah, berkaitan dengan masalah sabar atas yang diperlukan Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama itu termasuk ujian. Jadi disebutkan agama pun termasuk ujian. Diuji oleh Allah dengan agama. Di antaranya Allah memerintahkan kita salat atau sembahyang 5 waktu, ujian bagi kita. Apakah kita sabar dengan keparduan yang dipardukan Allah Ta'ala? As-sabru ala faraid. Artinya bila orang bersifat sabar dalam dirinya, maka orang itu pasti akan melaksanakan sembahyang 5 waktu. Makanya umpama ada sudah orang ma'ayat, ya Allah waktu zuhur masuk, ya Allah, nah orang azan. Nah tentunya mungkin ada kita, ya kalau kita umpama di kantor, ada gawin di kantor, atau kita nang petani, orang di pahumaan, atau orang nang kisah bakabun, atau orang, ya gawin macam-macam lah gawin kita tadi itu. Tapi mendengar kita sudah ma'ayat, mendengar kita sudah ada azan, nah tentunya kita akan meninggalkan sabar dengan gawin kita. Oh memang ada gawin kita di kantor, memang ada gawin kita di pahumaan, memang ada gawin kita bermacam-macam sebagian tadi itu. Kita tinggalkan dahulu gawin itu. Urusan ditinggalkan, sabar kita menggawi gawian tadi itu. Nah, timbul kita karena sabar tadi, maka kita akan melaksanakan daripada sembahyang tadi itu. Selama orang itu ada sabar dalam dirinya, ya Allah, nah, asik dengan dagangannya, asik dengan gawiannya. Nah, walaupun orang sudah azan, walaupun orang sudah ya qamat, ya karena kada sabar tadi, apa rami menggawi ini tadi itu, maka tidak akan bisa melaksanakan daripada kewajiban tadi itu. Nah, itu termasuk sembahyang umpama. Nah, termasuk saat ini di dalam kita ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini ujian dari Allah. Ya Allah, cobaan, masuk ujian dari Allah. Agama diperintahkan kita orang Islam, orang beriman supaya kita melaksanakan puasa selama sebulan. Ini ujian. Harus sabar kita. Sabar. Nah, memang kan berat, ini lebih berat juga. Yang sembahyang termasuk berat luar biasa. Nah, puasa berat juga karena berkaitan dengan nafsu, ya kan? Nafsu. Memang nafsu kita nih rame, ya makan, minum, ya Allah. Nah, bermacam-macam lah. Nah, tentunya ketika kita puasa, maka kita harus sabar. Karena kita menahani lapar, menahani haus. Bahkan kalau secara lebih dalam lagi urusan puasa, menahan diri daripada berkata-kata, mengalami perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan sebagainya tadi itu. Nah, jadi perlu kesabaran luar biasa tadi itu. Nah, jadi seandainya orang tidak punya kesabaran di dalam dirinya, maka dia tidak akan melaksanakan ibadah puasa tadi itu. Makanya kaitannya dengan
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kenapa dia orang beriman? Karena orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena dari iman itu, cabang iman itu ada di situ. Cabang itu diantaranya, cabang iman adalah sabar. Makanya as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh iman. Nah, jadi luar biasa. Jadi kalau orang sudah punya kesabaran itu, imannya kuat banget sudah. Separuh iman dikatakan tadi itu. Kan jadi makanya Allah mengatakan tadi hai orang-orang yang beriman, karena orang yang berimanlah yang puasa. Dari nilai imannya itu pasti ada sifat sabar. Nah, dari sifat sabar itulah maka dia menerima dengan kepardoan dari Allah. Relanya setiap datang bulan Ramadan, relanya menahan makan, menahan haus, dan menahan yang lainnya untuk melaksanakan ibadah puasa tadi itu. Itu as-sabru alal faraid diantaranya. Ada lagi as-sabru alal musibah. Ya, naran dalam kehidupan kita ya Allah, ada kadang-kadang ujian, cobaan, musibah tadi itu. Nah, ya tadi diantaranya mungkin bermacam-macam lah. Ya kalau nong secara kan ada kebakaran, ya Allah, ada banjir lah tadi itu. Nah, dan sebagainya, atau kekurangan harta atau kehilangan, itu tadi diantaranya musibah tadi itu. Nah, atau kadang-kadang penyakit bisa juga tadi itu ujian. Nah, itu harus sabar kita juga menerimanya tadi itu. Jadi dan setiap orang pasti ada. Diuji dengan keparduan jelas beritaan. Ujian musibah itu pasti ada. Ada beritaan tadi itu. Walaupun besar kecilnya itu kada sama tadilah. Ya sebagian sama, sebagian cuma kadang-kadang tingkatannya kada sama ya Allah. Ya jika orang kehilangan duit itu bisa aja kehilangan ya Allah. Jika orang kehilangan duit atau ditipu orang kadang-kadang bisa aja tadi itu kan ujian juga tadi, musibah juga tadi itu. Atau termasuk kematian. Nah kematian, rata-rata kita lah kematian tuh kadang-kadang kematian orang tua kita, abah kita, mama kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin suami kita, atau mungkin istri kita, termasuk musibah juga tadi ujian. Nah itu tadi. Nah itu harus sabar juga tadi itu. Nah itu sabar atas musibah tadi itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, as-sabru ala adzan nas. Sabar atas celaan manusia. Ya karena kita hidup bergaul dengan manusia, kita bermasyarakat. Tentunya yang pertama kita sadar dahulu dengan kekurangan kita. Jadi ya kadang-kadang celaan itu memang karena kekurangan kita. Jadi wajarlah kalau kita punya kekurangan dicela orang. Ya kalau ya kadang-kadang bahasa kita bujur aja, kadang-kadang orang menganggap macam-macam. Kita dalam kebenaran bisa ada yang mengatakan dianggap kada bagus, dianggap tak salah kadang-kadang. Apalagi kalau sudah nyata-nyata salah. Memang kita salah, tak salah dicela orang punya tadi itu. Nah, jadi sabar kita menerima itu tadi. Kadang-kadang kalau kita dalam kebenaran itu kadang-kadang ada yang mencela, ada yang mencaci maki dan ketujuh. Nah, ya ada mengatakan guru-guru kita biarlah anjing menggonggong tapi kapilah tetap berlalu aja. Kadang-kadang kayak itu, tapi kita dalam kebenaran tapi kalau kita memang salah, wajarlah dicela orang tadi itu. Jadi harus sabar itu tadi. Kemudian yang keempat, as-sabur al-faqri. Mungkin ada bagian-bagian lah. Ya kalau kita alhamdulillah umpama rezeki diberikan terus, alhamdulillah syukur. Mungkin ada sebagian orang-orang yang dijadikan fakir oleh Allah Ta'ala. Ya kekurangan dalam kehidupannya adalah, nah itu tapi dia sabar. Nah sabar artinya tetap walaupun kekurangan, walaupun bahasa kita makan seadanya. Kalau bahasa kampung itu dicari hari ini, habis hari ini. Isuk belum tuntas lagi. Ya Allah, kadang-kadang kan hari ini cari, ya mayo hari ini makan minum. Habisnya sudah, isuk ada tandu lagi. Nah itu kan orang-orang yang fakir lah. Kalau kita kan kadang-kadang insya Allah hari ini ada sudah, isuk ada lagi. Seminggu bahkan ada lagi. Bahkan sebulan masih ada. Artinya kadang-kadang makanan kita, duit kita ya kalau bahkan ada yang sampai setahun masih ada rezeki kita ya kalau bahkan ada orang mengatakan ya karena kasugihan sidin 7 turunan kada habis ya. Nah itu kayak Allah. Nah tapi ada sebagian yang mereka yang fakir tadi itu. Nah nya sabar dengan kefakiran tapi inya tetap dalam ibadah. Tetap dalam ibadah kepada Allah, artinya sembahyang tajamin aja ya, puasa memang puasa itu sudah kalau dari mereka kan orang-orang fakir itu memang karena sudah tapatuh kelaparan. Makanya ada hikmah puasa itu adalah melatih diri kita merasakan betapa bahasanya kada nyamannya
keadaan orang fakir itu. Kalau orang fakir itu setiap hari merasakan kekurangan tadi itu, lapar haus tadi itu. Tapi kalau kita orang berada, mama artinya ada hajar rezeki kita nih. Nah gitu kenapa kita puasa? Kita akan merasakan oh kayak ini Bang rasanya orang nang fakir tadi itu. Bagi kita mama nang kita ada aja nih lah, kita ada tadi itu. Kan jadi sabar atas keparan. Nah orang nang fakir langsung itu luar biasa tadi itu. Makanya ada kelebihan mereka tadi itu. Nah jadi ada 4 macam inilah nang di dalam satu hadis Nabi kita SAW dan riwayat kesabaran itu tadi. Pertama sabar dengan keparduan yang dipardukan Allah Ta'ala. Nah kemudian yang kedua kita sabar atas ujian, atas musibah. Nah yang ketiga sabar atas celaan manusia dalam kehidupan. Kita bahasa kita ngalih mencari orang nang katuju berita lawan kita. Ya Allah. Kadang mungkin kita menjadikan orang tuh senang dan kita beritaan. Kadang mungkin orang semuaan orang tuh suka lawan kita beritaan. Pasti kadang-kadang ada nang kada bahasa kita ada nang kada katuju. Ada nang katuju itu mungkin ada sifat bermacam-macam lah tadi. Memang karena kekurangan kita atau memang ada kelebihan kita bisa juga tadi itu. Nah, kemudian yang keempat sabar atas kefakiran tadi itu. Nah, itu diantaranya berkaitan dengan masalah sabar tadi itu. Nah, bahkan orang-orang yang bisa bila sudah memiliki kesabaran dalam dirinya, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, menyempurnakan pahala orang yang sabar itu yaitu dengan pahala yang tiada hisabnya tadi itu. Nah, itu mungkin pemaparan sedikit berkaitan dengan masalah sabar tadi itu. Baik, terima kasih banyak Guru sudah menjelaskan tentang tema kita hari ini yaitu bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sangat penting kita mengetahui arti sabar dan definisi sabar ini Guru lah. Apalagi kita sedang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini dan ini merupakan momentum untuk kita meningkatkan ketakwaan dan juga kesabaran. Oke. Jadi sudah dijelaskan oleh Guru bahwa sabar itu ada 4 macam. Yang pertama sabar atas yang dipardukan, yang kedua sabar atas yang di musibah, sabar atas celaan, dan yang keempat adalah sabar atas kefakiran. Nah, jadi yang keempat jenis sabar itu tetap harus kita sabar untuk menghadapi. Jadi itu 4 jenis itu setiap hari pasti kita lewati. Pertama kayak sembahyang, jelas. Puasa itu tetap kita sabar. Kemudian akan musibah, jadi pasti kita akan mengalami musibah. Kemudian celaan pasti kayak Jerpian tadi, pasti ada yang kada ketujuh lawan kita. Sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya manusia pasti ada yang benci. Kemudian yang keempat adalah sabar akan kefakiran. Karena mungkin kita kada tahu setelah mungkin saat ini kita rezeki ada, esok ada, kita tahu, tetap kita akan bersabar. Terima kasih banyak sudah Pian jelaskan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang hari ini akan Ulun sampaikan kepada Pian. Oke, yang pertama adalah mengapa kesabaran itu penting dalam menghadapi ujian dari Allah. Pertanyaan yang bagus nih. Kalau kita kaitan dengan masalah keimanan tadi, ya Allah, artinya bila orang sabar itu tentunya imannya ada. Nah, itu misalnya lah. Atau kita balik bila orang beriman itu pasti ada sabarnya tadi itu. Makanya pentingnya kita dalam hal ujian tadi itu karena bilanya kita kada sabar, kalau secara secara dalamnya dulu itu merusak keimanan kita. Jadi seandainya kita dapat ujian, keluh kesah dan sebagainya, ya Allah, bahasa kita kalau bahasa kamu tuh merunca-runca aja ya Allah, amuk-amuk, ya, atau bahasa kita kamu mamai-mamai. Nah, dan sebagainya itu pertama itu merusak keimanan kita. Yang kedua kan secara zahirnya kan itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang kada bagus yang tadi itu. Itu di antaranya tadi itu. Bahkan bisa kan menyebabkan secara pandangan kada bagus, ya Allah, artinya termasuk perbuatan yang kada bagus ini bahkan bisa menambah dosa jadinya. Bisa menambah dosa jadinya. Artinya karena kada sabar, ya kalau ditambah lagi dengan bahasa kita yang ma'amuk semuanya tadi itu artinya sudah imannya sudah rusak, kemudian bahkan menambah dosa bagi orang tadi itu. Nah, di situ pentingnya kita menghadapi sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala tadi itu di antaranya. Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti kesabaran ini sangat penting, Guru lah, untuk kita menghadapi ujian dari Allah. Karena kayak Jerpian tadi, kalau kita sudah kada sabar dalam menghadapi ujian, maka kita bermamai-mamai. Dan yang lebih buruknya ini kita bisa bermamai lawan Tuhan. Itu yang kadari dalam Allah Ta'ala jadinya. Rusak keimanan. Terima kasih Guru. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesabaran saat menghadapi ujian?
Iya, iya. Tentunya berkaitan dengan masa iman tadi, ya bila iman kita semakin kuat, maka insya Allah kita akan semakin sabar. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini penting juga untuk meningkatkan keimanan dulu. Nah, di antaranya kan masalah iman itu ada disebutkan bahwasanya eh, apa dengan memperbuat kebaikan, terutama ya Allah kalau sembahyang 5 waktu jelas tadi dah. Kemudian kita di antaranya juga meningkatkan keyakinan keimanan kita itu dengan banyak berzikir di antaranya. Ada dalam hadis itu kan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nah, perbaharuilah iman ikam itu ya Nabi dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi dengan sebab kita rajin berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, baik kita setelah subuh atau waktu-waktu yang lain, nah itu membaharui iman kita. Nah, meningkat iman kita. Nah, dengan sebab iman kita semakin meningkat, berarti kesabaran dalam diri kita akan semakin kuat ya dari kita. Nah, otomatis. Nah, bahkan alhamdulillah kalau daerah kita Hulu Sungai Selatan luar biasa kita, masya Allah, alhamdulillah majelis zikir banyak. Nah, majelis di masjid kita nih ya Allah. Nah, di kawasan Sungai Selatan masya Allah luar biasa. Majelis taklim kita, majelis zikir kita, nah ada yang ribuan ya kalau berada. Nah, kita ikut bersama di situ. Itu termasuk bagian daripada jalan meningkatkan keyakinan keimanan kita. Dengan kan kadang-kadang mohon maaf kalau kita seorang kadang-kadang tapi kalau banyak jar. Tapi dengan sebab ikut berjamaah dipimpin oleh seorang guru ya Allah, nah maka rami lah berzikir tadi itu. Nah itu termasuk daripada untuk meningkatkan keyakinan keimanan kita. Dengan meningkatnya keyakinan, sabar akan meningkat juga tadi itu. Nah, gitu. Kemudian di antaranya juga ya yang terpenting dan kita pelajaran itu ya yang memang ini memang secara pelajaran itu memang sudah diwajibkan oleh Nabi kita, itu masalah pelajaran untuk makrifah kita. Artinya pelajaran bahasa kita kalau kamu belajar sifat 20 lah. Nah, ini masalah keimanan itu. Jadi penting benar kita ya sabaratan kita ya lalakian bibinya termasuk kakanan kita itu. Makanya di sekolahan, di pondok itu dipelajari masalah sifat 20 ya Allah. Nah, sifat 20 itu kan membicara saat dikatakan majelis yang termasuk yang abdal, artinya majelis yang abdal di manakah di masjid, di langgar, di rumah atau di pondok pesantren. Kenapa di masjid? Itu majelis yang belajaran sifat 20 masalah keimanan. Jadi yang belajar wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu pelajaran dan bahkan itu di ISDI ada, ya kalau bahkan di TIKA ada. Lebih lagi kita di pondok pesantren, di madrasah-madrasah itu. Nah, itu termasuk majelis yang afdal. Kenapa? Karena itu yang membicarakan tentang Allah Ta'ala. Maksudnya menyebut Allah. Nah, menyebut Allah, itu bila sudah menyebut Allah, maka otomatis meningkatkan keyakinan keimanan tadi. Di antaranya tadi. Ya. Berarti keimanan dan kesabaran ini merupakan sesuatu hal yang berkaitan. Nah, berkaitan itu. Ya, semakin kuat imannya semakin sabar. Semakin kurang imannya semakin kurang sabar tadi. Jadi semakin meningkat ketakwaannya, maka semakin meningkat juga level kesabarannya. Kesabarannya. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan yang selanjutnya, Guru. Itu apa saja hikmah di balik ujian yang diberikan Allah? Karena kan biasanya kalau kita sudah dihadapkan dengan ujian, maka pandangan kita pasti nang kada baik kalau rumah sakitnya, ngalirnya. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari ujian itu, Guru? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa dan bagus sebenarnya. Dan ini memang ya kehidupan kita. Tadi kita katakan bahwa setiap kita pasti dapat ujian. Pasti ada cobaan tadi ya kalau. Nah, di situ. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, ujian yang datang kepada kita ini berupa musibah ya Allah. Nah, atau garing, atau kekurangan apa ya Allah, itu ada dua macam. Nah, dua macam. Pertama, karena Allah ingin mengangkat derajat seseorang itu. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa karena dosa dan kesalahan kita. Nah, itu. Jadi, kenapa jadi datang ujian kepada kita, terutama ujian tadi, cobaan tadi itu. Nah, itu bisa pertama, karena Allah akan meningkatkan derajat. Contohnya para nabi dan rasul. Apa kekurangan nabi kita? Ya Allah, para nabi dan rasul. Ya Allah, asyadun nasi balan al-anbiya, ya Allah, summa al-awliya. Nah, paling bersangatan ujian itu kepada para nabi dan rasul. Ya Allah. Nah, dari 100
124.000 orang nabi, 313 ada yang dikatakan nabi ulul azmi, yang 5 orang itu termasuk yang 5 orang itu yang paling tinggi ujian berat itu adalah kepada Nabi kita SAW. Padahal Nabi kita tuh paling mulia, paling banyak ibadahnya, tidak punya kesalahan sedikit juga pun. Tapi ujian berat kepada Nabi kita. Nah itu kenapa tuh? Karena hendak meningkatkan derajat Nabi kita. Jadi dengan ujian yang yang Nabi kita dicaci maki, ya Allah, Nabi kita diusir dan sebagainya, ya Allah, Nabi yang hendak dibunuh Nabi kita bermacam-macam tadi itu. Nah itu bukan berarti itu kecelaan kepada Nabi kita, kepada Nabi kita, tapi karena Allah akan meninggikan derajat Nabi kita. Makanya Nabi kita semuaan apapun yang datang kepada Nabi kita itu meninggikan derajat. Nah, ya kalau dengan sebab ujian itu tadi meninggikan derajat. Nah, jadi Nabi itu terus meninggikan derajat, tidak ada bandingannya, terus menerus. Nah, apalagi umpama dengan salawat pula itu kan orang yang mencintai dengan menghitung Nabi dengan salawat kepada Nabi itu lebih lagi juga meningkatkan. Jadi ujian kepada Nabi pun meningkatkan derajat tadi itu. Atau kepada para wali-walinya, orang-orang yang saleh, mereka orang yang dekat dengan Allah diuji kadang-kadang. Nah, tapi kalau kepada kita yang biasa, kenapa ujian ada? Itu secara sadar, itu mungkin karena dosa dan kesalahan kita. Jadi Allah hendak ujian tadi dalam rangka Allah hendak mengampuni dosa kita. Mungkin ada dosa kita yang belum kita minta ampun, mungkin ada dosa yang belum kita istighfar kepada Allah, kita belum bertobat, diandalkan oleh Allah Ta'ala ujian kepada kita. Nah, dengan ujian tadi kita menerima dengan sabar, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu kalau kita memandang ke dosa. Walaupun bisa saja kepada seorang sidin itu diuji, bisa juga karena Allah meninggikan derajat kita. Jadi secara umumnya hikmahnya, pertama Allah menghendaki ujian kepadanya karena Allah meninggikan derajatnya, atau bisa juga kenapa menghendaki ujian kepadanya karena Allah hendak mengampuni dosanya tadi itu, jalan itu tadi. Masya Allah. Berarti gurulah hikmah yang bisa kita ambil dari ujian atau cobaan yang diberikan Allah itu mungkin atau boleh jadi karena dosa-dosa kita yang bisa itu kalau kita biasa kita bisa hilangi itu. Iya, jadi kita kembalikan ke situ lagi. Ya, itu tadi itu. Jadi bahasa kita terima kasih lagi nih ya Allah, dosa diampuni Allah Ta'ala. Jadi biasanya ya kalau seorang guru-guru mengatakan itu artinya bila ada datang sesuatu kita ingatkan, ya Allah, ini dosa ulun ya Allah. Nah, ulun umpama ada sakit, atau garing, atau apakah ya Allah, Al-Quran tadi memang dosa ulun ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah, pian andaki ini mudahan dosa ulun diampuni. Bahasa kita ya Allah. Nah, pian andaki ini nah ulun mudahan tahan, ulun sabar dan mudahan ulun minta supaya dosa ulun diampuni karena dengan sebab dosa ulun jadi datang ini tadi ya Allah. Nah, kayak itu. Jadi dengan cara seperti itu maka keimanan yang ada dalam diri kita juga semakin meningkat. Nah, semakin tadi. Masya Allah, terima kasih Guru. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Guru. Nah, ini apa saja doa yang bisa kita panjatkan agar diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian? Iya. Ya tentunya juga ini berkaitan dengan keimanan ya Allah. Ya kita memang ada doa yang sering dibaca kan kaitannya Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan beriman, wa amitna bil iman, matikan kami beriman, wahsyurna fi zumrati ahli iman, dan jauhkan dan halaulah kami bisa golongan beriman. Itu diantaranya tadi itu. Walaupun kayaknya ada doa-doa yang lain yang campuran itu ya yang seperti umpama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila wa rizqan wasi'a. Jadi ada yang membaca doa 5 macam ya 6 macam. Jadi yang pertama dia minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah berikan kepada kami ilmu manfaat. Nah, kemudian wa amalan salihan maqbula, yang kedua minta supaya amal yang diterima. Nah, kemudian wa yaqinan shadiqa, dan minta keyakinan yang benar. Nah, kenapa keyakinan yang benar? Karena kan ada keyakinan-keyakinan yang kadang menyimpang. Kalau bahasa kita ada ajaran yang sesat, ya ajaran sempalangan, ya kalau itu ajaran sempalan dari itu. Jadi supaya kita minta keyakinan yang benar, itikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena itikat Rasulullah yang benar, yang sebenarnya. Kan ada di dalam hadis itu kan sampai 73 ada satafriqu ummati ala salasat wa sab'ina firqatan. Ada nanti terpisah umatku atas 73 gulungan kata Nabi kita. Nah, cuma wahidatun fil jannah, cuma satu yang masuk surga. Yang 72-nya itu termasuk ya yang sesat tadi itu, yang wasni finnar dikatakan masuk neraka tadi itu. Nah, yang satu ini ana wa ashabi, aku dan sahabat kami kita. Ya, Ahlus Sunnah. Jadi disimpulkan yang satu itu ada Ahlus Sunnah Jamaah. Yang yakinan shadiqah tadi itu.
Jadi minta kita keyakinan yang benar dalam itikad, maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang keempat kita minta wa imanan kamila. Nah, minta ya Allah iman yang sempurna. Nah, itu yang kelima itu minta rizqan wasi'an halam thayyibat. Rizki yang luas, yang halal, yang bagus untuk membantu untuk ibadah juga. Yang keenam minta wa husnul khatimah indal maut. Nah, ya Allah minta husnul khatimah ketika meninggal tadi, itu diantaranya. Termasuk juga kita tadilah ya ada betul bala itu apa saja kaitannya tadi itu. Setiap kita bila adat kita di kampung terutama di daerah kita ini, ya Allah bila apa tadi Allah madfa'annal ghala betul bala tadi itu termasuk aja tadi itu supaya kita ya walaupun ujian pasti ada, cuma jangan untuk kita berusaha untuk menolaknya, menghindarinya, meminta loh jangan didatangkan lah. Cuma tadi karena kita di dunia pasti dunia adarul bala tadi, dunia itu rumah ujian tadi pasti ada ujian tadi itu. Walaupun kita berusaha jangan sampai adalah bala yang luar biasa, jangan ada yang banjir, jangan. Walaupun kita minta itu tak, cuma tetap kadang-kadang ujian itu pasti ada tadi. Masya Allah, terima kasih banyak Guru sudah menjelaskan tadi tentang tema bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat ulun simpulkan Guru bahwa tema kita pada hari ini adalah tentang bersabar atas ujian yang diberikan Allah ini tentunya berhubungan dengan keimanan. Seperti yang Pian jelaskan tadi bahwa semakin banyak atau semakin besar ujian kita, maka harus juga semakin meningkat ketakwaan kita gitu. Jangan sampai semakin banyak ujian yang diberikan Allah semakin menjauh kita dari Allah. Karena ini merupakan cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Guru. Sama-sama. Dapat kita simpulkan pemirsa HSS TV yang sedang menyaksikan bahwa bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keteguhan iman dan keikhlasan dalam menerima takdirnya. Dengan kesabaran seseorang dapat meraih pahala, ketenangan hati, dan hikmah di balik setiap cobaan. Karena Allah pasti akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Saya Muhammad Kamil Syabani bersama Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Mudah-mudahan kita kembali bertemu dalam edisi Gemar Ramadan selanjutnya. Gemar Ramadan 1446 Hijriah menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.